peninggalan masa kolonial di kota Depok yang masih dapat kita saksikan wujud fisiknya, salah satunya adalah Rumah Cimanggis. Keberadaan rumah ini merupakan saksi bisu adanya praktik kolonialisasi yang dilakukan oleh Kongsi Dagang Belanda atau VOC. Rumah yang terletak di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ini merupakan rumah milik Albertus van der Para yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-29 dan bertugas pada tahun 1761 sampai 1775. Gambaran mengenai Rumah Cimanggis didokumentasikan oleh penulis buku Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta, Adolf Rucken. Menurut keterangan Adolf Rucken, Rumah Cimanggis memiliki atap tinggi dengan halaman yang luas dan arsitektur yang memadukan gaya dari berbagai negara, di antaranya gaya Inggris dan Perancis. Cimanggis sendiri dipilih sebagai lokasi bangunan karena pada masa lalu Batavia pernah berada dalam keadaan yang tidak sehat, menyusul merebaknya penyakit malaria yang merenggut banyak nyawa. Para pejabat Belanda memilih mendirikan rumah peristirahatan di pinggir Batavia yang lingkungannya dianggap lebih sehat. Warga sekitar akrab menyebut rumah tua ini dengan sebutan Rumah Cimanggis, Gedung Sate, atau Rumah Seribu Genteng. Pada agresi militer 1, Belanda menggunakan rumah ini sebagai markas tentara. Kemudian, pada tahun 1964, rumah ini dijadikan sebagai bagian dari Kompleks Pemancar Radio Republik Indonesia atau RRI. Kemudian, pada era Orde Baru tahun 1978, dijadikan sebagai rumah dinas pada karyawan RRI. Keadaan rumah bersejarah bergaya Eropa ini sekarang memprihatinkan. Setelah tidak difungsikan lagi sebagai rumah dinas dan tidak berpenghuni lagi, rumah ini dipenuhi semak belukar, atap bocor, dan pada bagian tertentu juga runtuh. Tahun 2016, sebagian besar konstruksi bangunan runtuh, mulai dari atap, lantai, sisi temboknya, hingga ornamen yang ada di dalamnya. Sejarawan Kota Depok, J.J. Rizal, mengatakan Rumah Cimanggis ini hanya contoh kecil dari fenomena gunung es, di mana situs-situs sejarah tidak punya perlindungan, sangat rentan, sangat rapuh, dan dianggap tidak ada artinya lagi bagi kita. Bangunan ini telah ditetapkan sebagai salah satu situs cagar budaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Depok pada tahun 2018. Upaya revitalisasi pun telah digaungkan oleh pemerintah kota pada tahun 2018. Pada tahun 2019, sudah dilakukan detail engineering design, yang mana hal ini menjadi langkah awal proses revitalisasi. Kemudian, pada September 2020, mulai dilakukan penataan dan targetnya pada tahun ini rampung.